Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbadh bin Sariyah yang isinya mirip dengan riwayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah. Setelahnya gereja-gereja itu amblas ke tanah. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, namun Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad, nama ini belum dikenal di bangsa Arab bagi beliau. Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Tsuwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Sebelumnya, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu, dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, Halimah binti Abu Dhu'aib, dengan didampingi suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah adalah Abdullah bin Al-Harits, Unaisah binti Al-Harits, Hadzafah atau Jadzafah binti Al-Haritha. Selain menyusui Rasulullah, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Harits bin Abdul Muthalib, anak pamannya atau keponakan Rasulullah. Paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib selagi beliau masih dalam susuannya. Dengan demikian, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah saudara sepersusuan Rasulullah dari pihak kedua, yaitu dari Tsuwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, yang mengisahkan bahwa Halimah As-Sa'diyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya. Dia berkata, "Itu terjadi pada paceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami, dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menidurkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami, dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah, dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari, Rasulullah pasti menolaknya, setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau.
karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Suamiku menjawab, "Jangan lakukan itu." Aku pun berkata, "Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu." Halimah melanjutkan kisahnya, "Aku pun pergi menemui bayi itu, yakni Rasulullah, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu, keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikit pun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh, maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami, begitu pula aku hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang teras paling indah bagi kami. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah?" Halimah As-Sa'diyah pun berkata, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu." Halimah As-Sa'diyah melanjutkan penuturannya, "Kemudian kami pun siap-siap pergi, dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, 'Wahai putri Abu Zu'aib, celakalah engkau. Tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?' Halimah As-Sa'diyah berkata, 'Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku dulu.' Mereka berkata, 'Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa.' Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga berisi penuh sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes sehingga mereka berkata garang kepada para penggembalanya, 'Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian,' seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Zu'aib. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar, dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang, dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami. Karena kami bisa merasakan berkahnya, maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, 'Andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah.' Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun. Terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan menelentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau, dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu.
Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Kemudian beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah binti Wahab merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yatsrib, Madinah. Maka dia pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim, yaitu Rasulullah, disertai pembantu wanitanya, yaitu Ummu Aiman. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, maka Aminah dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Abdul Muthalib membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat, karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri. Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hashim menceritakan ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib, sedangkan kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar ke sana dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu hari saat Rasulullah telah menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu, maka paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini, dia berkata, "Biarkan anakku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan penuh tanggung jawab, seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Selain itu, ia mengistimewakan dengan penghargaan yang begitu berlebihan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Paman beliau masih tetap memuliakan, memberikan pengamanan terhadapnya, menjalin persahabatan, ataupun mengobar permusuhan dalam rangka membelanya. Pembahasan tentang hal ini akan kami uraikan di bagian tersendiri. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Julhumah bin Arfathah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang tadinya bersih tiba-tiba saja mendung datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Ketika usia Rasulullah mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih dari 2 bulan 10 hari. Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, hingga tiba di Bushra,
yaitu suatu daerah yang sudah termasuk Syam, yang merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu, dia bisa mengetahui Rasulullah dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal ini?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada berbatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud, melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuwah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapati tanda itu di dalam kitab kami." Kemudian sang rahib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau, tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam, karena dia takut gangguan orang-orang Yahudi. Maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Pada usia 15 tahun, meletus perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy bersama Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah karena pertimbangan usia dan kedudukannya yang terpandang. Pada mulanya pihak Qais Ailan yang mendapat kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy bersama Kinanah. Dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah ikut bergabung dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Peperangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perjanjian yang disebut dengan Hilful Fudul pada bulan Zulqaidah yang merupakan bulan haram. Hampir seluruh kabilah Quraisy berkumpul dan menghadirinya. Mereka terdiri dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad bin Abdul Uzza, Zahrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Judan At-Taimi karena faktor usia dan kedudukannya. Isi dari perjanjian tersebut adalah mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang. Dan bila hal ini terjadi, mereka akan bergerak menolongnya hingga dia meraih haknya kembali. Rasulullah menghadiri perjanjian tersebut. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah, beliau berkomentar, "Aku telah menghadiri suatu perjanjian di kediaman Abdullah bin Judan yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki unta merah, yaitu harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab. Andai pada masa Islam aku diundang untuk menghadirinya, niscaya aku akan memenuhinya." Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang digembar-gemborkan ketika itu. Di antara hal yang disebutkan sebagai sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah ada seorang dari Zabid datang ke Mekah, membawa barang dagangannya, kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi. Akan tetapi, dia tidak memperlakukannya sesuai dengan haknya. Orang tersebut meminta bantuan kepada sekutu-sekutu Al-Ash, namun mereka mengacuhkannya. Akhirnya, dia menaiki gunung Abu Qubais dan menyenandungkan syair-syair yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya dengan suara yang keras. Rupanya, Az-Zubair bin Abdul Muthalib mendengar hal itu dan bergerak menujunya lalu bertanya-tanya, mengapa orang ini diacuhkan? Tak berapa lama kemudian, berkumpullah kabilah-kabilah yang telah menyetujui perjanjian Hilful Fudul tersebut. Lantas, mereka mendatangi Al-Ash bin Wa'il dan mendesaknya agar mengembalikan hak orang tersebut. Mereka berhasil setelah membuat suatu perjanjian, mengembalakan kambing. Pada awal masa remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar dan di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah. Ibnu Ishaq berkata,
Khadijah binti Khuwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang handal, maka tatkala sampai ke telinganya tentang kejujuran bicara, amanah, dan akhlak Rasulullah yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkannya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa, yang tidak pernah dipercayakannya kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangannya bersama pembantunya tersebut hingga sampai ke Syam. Menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya. Begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Ditambah lagi informasi dari Maisarah, pembantunya, tentang budi pekerti beliau, kejeniusan, kejujuran dan keamanahannya. Maka dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini, calon suami. Padahal banyak kaum laki-laki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya. Namun semuanya dia tolak. Akhirnya dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman wanitanya Nafisah binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan menceritakan hal tersebut kepada paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar keponakannya. Maka pernikahan pun berlangsung setelah itu. Dan akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan. Sepulang beliau dari Syam, mas kawin beliau adalah 20 ekor unta muda. Usia Khadijah binti Khuwailid sendiri adalah 40 tahun. Yang pada masa itu, dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain hingga Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Putra-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maryah Al-Qibthiyah dilahirkan dari Khadijah binti Khuwailid. Mereka adalah Al-Qasim yang dengan nama ini beliau dijuluki Abul Qasim, Abdullah yang dijuluki Ats-Tsayyib dan Ats-Tsahir, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kaltsum, dan Fatimah. Semua putra beliau meninggal dunia selagi kecil, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam. Mereka semua menganutnya dan ikut berhijrah, namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah beliau wafat. Renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail, tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian, kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Kondisi seperti itu membuat bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi rasa bimbang antara merenovasi dan membiarkannya apa adanya. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk hanya memasukkan bahan-bahan bangunan yang baik-baik. Mereka tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan perampasan terhadap harta orang lain. Meski sudah demikian, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja, merobohkan setiap bangunan Ka'bah, hingga sampai Rukun Ibrahim. Setelah itu, mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi
yang bernama Bakum, nama aslinya adalah Pachomius. Tatkala pembangunan sudah sampai, di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari, tanpa ada keputusan. Bahkan, perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di Tanah Suci. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, inilah Al-Amin. Kami rela kepadanya. Inilah dia Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang. Lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara, kira-kira 6 hasta, yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hathim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah, agar tidak bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang sangat menginginkannya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk thawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Biografi beliau secara global sebelum kenabian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia. Selama pertumbuhan beliau menjadi seorang sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu. Pandangan yang lurus mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, pencarian sarana, dan tujuan. Beliau lebih suka berdiam berlama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya, beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia dari berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak minum khamr, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung. Bahkan sejak kecil, beliau senantiasa menghindari jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginanku untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun, kemudian Allah Ta'ala menjadi penghalang antara diriku dengan keinginan itu. Setelah itu, aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah Ta'ala memuliakan aku dengan risalahnya. Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku di suatu bukit di Mekah, 'Awasilah kambing-kambing gembalaanku karena aku hendak masuk Mekah dan hendak mengobrol di sana, seperti yang dilakukan para pemuda yang lain.' Rekanku itu berkata, 'Aku akan melaksanakannya.' Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Aku bertanya, 'Ada apa ini?' Orang-orang menjawab, 'Pesta pernikahan Fulan dan Fulanah.'
Aku ikut duduk-duduk di sana dan mendengarkan. Namun Allah Ta'ala menutup telingaku dan aku langsung tertidur hingga aku terbangun karena sengatan matahari besok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya, aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun, lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu, aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Rasulullah ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu hingga ke atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu. Namun, karena itu beliau justru terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit, kemudian bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menonjol di tengah kaumnya karena perkataan yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, yang paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya Al-Amin, karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridai orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Di Gua Hira, ketika usia Rasulullah telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan setelah melalui perenungan yang lama, dan telah terjadi jurang pemisah antara pemikiran beliau dan kaumnya. Dengan membawa roti dan gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar. Keluarga beliau kadang-kadang menyertai ke sana. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua ini dan tidak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari takhayul. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan kepada keridaan dan kepuasan hati beliau. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah Ta'ala atas diri beliau, sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya. Ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain. Maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat. Dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasingkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata. Hingga tiba saatnya untuk berhubungan dengan kegaiban itu. Tatkala Allah telah mengizinkannya, Jibril turun membawa wahyu. Tatkala usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan awal usia kematangan, dan ada riwayat yang menyatakan bahwa pada usia inilah para rasul diutus. Tanda-tanda nubuah kenabian sudah tampak dan mengemuka. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terjadinya ru'ya syadiqah atau mimpi yang benar yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan.
Masa kenabian berlangsung selama 23 tahun dan ru'ya syadiqah ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hira, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau, berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Setelah melalui pengamatan dan perenungan terhadap beberapa bukti-bukti dan tanda-tanda akurat, kami dapat menentukan persisnya pengangkatan tersebut, yaitu hari Senin, tanggal 21 malam bulan Ramadan, dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus, tahun 610 Masehi. Tepatnya usia beliau saat itu 40 tahun 6 bulan 12 hari, menurut penanggalan Qamariyah. Dan sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari, ini menurut penanggalan Syamsiyah. Mari kita dengarkan sendiri. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan kisahnya kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan permulaan nubuah tersebut dan yang mulai membuka tabir-tabir gelapnya, kekufuran dan kesesatan, sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah adalah berupa ru'ya syalihah atau mimpi yang benar dalam tidur. Dan mimpi itu hanya berbentuk fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau lebih menyenangi penyendirian dan melakukannya di Gua Hira, beribadah di dalamnya beberapa malam sebelum dia kembali ke rumah keluarganya. Dalam melakukan itu, beliau mengambil bekal, kemudian kembali ke Khadijah mengambil perbekalan yang sama, hingga datang kebenaran kepadanya, yaitu saat beliau berada di Gua Hira tersebut, seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Aku Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan bertenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku. Lalu berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah." Surah Al-Alaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. "Apa yang terjadi padaku?" Beliau berkata kepada Khadijah. Beliau memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Selanjutnya, Khadijah binti Khuwailid membawa beliau pergi, menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Waraqah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Seperti yang dikehendaki Allah, dia sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu Rasulullah." Waraqah berkata kepada beliau, "Apa yang pernah engkau lihat, wahai putri saudaraku?" Rasulullah mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih muda pada masa itu. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Beliau bertanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" "Benar, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh." Waraqah pun meninggal dunia pada saat-saat turun wahyu. Ats-Tsabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan,
yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah. Adapun riwayat Ats-Tsabrani menyebutkan secara sekilas sebab keluarnya beliau dari Gua Hira. Inilah riwayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Aku tidak kuat untuk memandang keduanya." Beliau juga bersabda, "Yang paling ingin aku jauhi adalah penyair atau orang yang tidak waras, sebab orang-orang Quraisy senantiasa berbicara tentang diriku dengan syair itu. Rasanya ingin aku mendaki gunung yang tinggi, lalu menerjunkan diri dari sana agar aku mati saja, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang." Beliau bersabda lagi, "Aku pun pergi dan hendak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung tiba-tiba aku mendengar suara yang datangnya dari langit berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.' Aku mendongakkan kepala ke arah langit yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki. Dengan wajah yang berseri, kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit. Seraya berkata, 'Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril.' Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak aku kerjakan, tidak berani melangkah maju atau mundur. Aku memalingkan wajah dari arah yang ditempati Jibril di ufuk langit. Tetapi setiap kali aku memandang arah langit yang lain, di sana tetap ada Jibril yang kulihat. Aku tetap diam, tidak selangkah kaki pun maju ke depan atau surut ke belakang. Hingga akhirnya Khadijah binti Khuwailid mengirim beberapa orang untuk mencariku. Bahkan mereka sampai ke Mekah dan kembali lagi menemui Khadijah tanpa hasil. Padahal aku tetap berdiri, seperti semula di tempatku berdiri. Kemudian Jibril pergi dariku dan aku pun pulang kembali menemui keluargaku. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Khadijah berkata, "Wahai Abul Qasim, kemana saja engkau tadi? Demi Allah, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencarimu hingga mereka sampai di Mekah namun kembali lagi tanpa hasil. Kemudian aku memberitahukan apa yang telah aku lihat." Dia berkata, "Bergembiralah, wahai anak pamanku, dan teguhkanlah hatimu demi diri Khadijah yang ada di tangannya. Aku benar-benar sangat berharap engkau menjadi nabi umat ini." Setelah itu Khadijah beranjak pergi untuk menemui Waraqah dan mengabarkan kepadanya. Waraqah berkata, "Maha suci, maha suci. Demi diri Waraqah yang ada di tangannya, namus yang besar yang pernah datang kepada Musa, kini telah datang kepadanya. Dia adalah benar-benar nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati." Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Waraqah kepadanya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, beliau bertemu Waraqah. Setelah mendengar penuturan langsung dari beliau, Waraqah berkata, "Demi diriku yang ada di tangannya, engkau adalah benar-benar nabi umat ini. Namus yang besar telah datang kepadamu seperti yang pernah datang kepada Musa. Wahyu terputus." Mengenai hal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas, yang intinya menyatakan bahwa masa terputusnya wahyu berlangsung selama beberapa hari. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Kegelisahan melingkupi diri beliau. Dalam kitab At-Ta'bir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. "Menurut berita yang sampai kepada kami, wahyu berhenti turun hingga membuat Nabi sedih dan berkali-kali berlari ke gunung dan ingin menjatuhkan diri dari jurang. Namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencampakkan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya sembari berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah.' Motivasi ini dapat menenangkan dan memantapkan kembali jiwa beliau. Lalu pulanglah beliau ke rumah. Namun ketika wahyu tidak kunjung turun, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya. Dan ketika dia mencapai puncak gunung, malaikat Jibril menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti sebelumnya. Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus, untuk beberapa hari lamanya, beliau ingin ketakutan dan kedukaannya
segera sirna dan kembali seperti sebelumnya. Tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut, dan beliau kembali menunggu-nunggu turunnya wahyu, Allah memuliakan beliau dengan wahyu untuk kedua kalinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah menuturkan masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, "Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang berasal dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hira, sedang duduk di sebuah kursi, menggantung di antara langit dan bumi. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.' Lalu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Mudatsir ayat 1-5. Setelah turunnya ayat di atas, maka wahyu datang secara berturut-turut. Perintah melaksanakan dakwah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Rabbmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Rabbmu, bersabarlah. Surat Al-Mudatsir. Pada hakikatnya, ini mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh kuat dan nyata, yang dapat dirinci sebagai berikut. 1. Tujuan pemberian peringatan, agar siapapun yang menyalahi keridaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari, dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam hatinya. 2. Tujuan mengagungkan Rabb, agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya dibalik total, sehingga tidak ada kebesaran yang menyisa di dunia selain kebesaran Allah. 3. Tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa, agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran, bisa mencapai titik kesempurnaan, agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah, penjagaan, pemeliharaan, hidayah dan cahayanya, sehingga dia menjadi sosok paling ideal di tengah masyarakat manusia, mengundang pesona semua hati dan decak kekaguman. 4. Tujuan larangan, mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan, agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat, agar dia senantiasa berbuat dan berbuat lebih banyak, berusaha dan berkorban, lalu melupakannya. Bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah, dia tidak merasa telah berbuat dan berkorban. 5. Dalam ayat yang terakhir, terdapat isyarat tentang gangguan, siksaan, ejekan, dan olok-olok yang bakal dilancarkan orang-orang yang menentang, dan bahkan mereka akan berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Allah memerintahkan agar beliau bersabar dalam menghadapi semua itu dengan modal kekuatan dan ketabahan hati, bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi karena keridaan Allah semata. Allahu Akbar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas, lalu alangkah lembut sentuhannya, tetapi betapa besar dan berat pengamalannya. Alangkah besarnya pengaruh guncangannya terhadap seisi alam, dan membiarkan sebagian berbenturan dengan sebagian yang lain. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tabligh. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia ini tidak mau tahu apa yang dilakukan manusia, dan tidak akan memberi balasan macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari di dunia yang pada saat itu akan ada pembalasan. Hari itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Hal ini mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani manusia di dunia. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridaan Allah.
Selain itu, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bangun dari tidur dan melepas selimut, siap untuk berjihad dan berjuang. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, seolah-olah dikatakan dirinya bisa hidup tenang dan santai. Namun, engkau yang memikul beban besar ini. Mengapa tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Mengapa engkau masih telentang di atas tempat tidur yang nyaman dan tenang-tenang saja? Bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang sudah menantimu. Beban berat sudah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat sudah habis. Sejak hari ini, engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari. Dan perjuangan yang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua itu. Sungguh, ini merupakan perkataan yang serius dan menakutkan, yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman, di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke kancah kehidupan. Rasulullah pun bangkit, dan setelah itu, selama 25 tahun, beliau tidak pernah istirahat dan diam, tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang berat di atas pundaknya. Tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanat yang besar di muka bumi ini. Memikul beban kehidupan semua manusia, beban akidah, perjuangan dan jihad di berbagai medan. Beliau pernah hidup di medan peperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama 20 tahun. Urusan demi urusan, tidak pernah lekang selama itu. Sejak beliau mendengar seruan yang agung dan mendapat beban kewajiban, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau dan kepada siapapun. Periode dan tahapan dakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah menjadi 2 periode yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu ke-1, periode Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun. Kedua, periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri, dengan keistimewaannya masing-masing yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu. Selama 2 periode secara mendetail. Periode Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. 2. Tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah, yang dimulai sejak tahun ke-4 dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. 3. Tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya, yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah akan dirinci pada tempatnya di bagian selanjutnya. Tahapan pertama, upaya dakwah. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan tekad membaja yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah tidak kaget, karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Generasi pertama sudah merupakan sesuatu yang lumrah bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, baik itu anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan, yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Mereka yang diseru ini langsung memenuhi semangat beliau, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal
dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah: ke-1, istri beliau Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kedua, pembantu beliau Zaid bin Haritsah bin Syurahbil Al-Kalbi. Ketiga, anak paman beliau Ali bin Abu Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau dan sahabat karib beliau. Keempat, Abu Bakar Asy-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih, dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya, karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya, yang biasa duduk-duduk bersamanya, dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu: ke-1, Utsman bin Affan. Kedua, Az-Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi. Ketiga, Abdurrahman bin Auf. Keempat, Sa'ad bin Abu Waqqash. Kelima, Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, generasi pertama dan cahaya Islam. Sejumlah orang lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah: ke-1, Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Kedua, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ketiga, Abu Salamah bin Abdul Asad. Keempat, Al-Arqam bin Abil Arqam. Kelima, Utsman bin Maz'un, dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah. Keenam, Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Ketujuh, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudari Umar bin Al-Khattab. Kedelapan, Khabab bin Al-Arat. Kesembilan, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut As-Sabiqun Al-Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun, siapa saja nama selain yang disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah. Dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan, sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Muddatsir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah dan sentuhan lembut sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan menyucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan, berisi ciri-ciri surga dan neraka. Keduanya seolah-olah tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Perintah syalat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan salat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada masa awal Islam yang didasarkan pada firman Allah, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Al-Mu'min ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah salat. Demikian juga para sahabat. Namun terdapat perbedaan pendapat apakah ada salat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban salat 5 waktu ataukah tidak. Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Harits bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhai'ah secara mausul bersambung dari Zaid bin Haritsah bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah dan mengajarkan wudu kepada beliau. Seusai wudu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikkan ke kemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Hal yang sama juga diriwayatkan
dari Al-Barra bin Azib dan Ibnu Abbas di dalam hadis Ibnu Abbas, dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa jika tiba waktu salat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan salat agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi mengerjakan salat bersama Ali, maka Abu Thalib menanyakan salat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun, mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin Ash-Shallat, Qaus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun, dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa dukungannya dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga yang subscribe Allah limpahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin.